Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 3 Angkatan 9 CPNS Kabupaten Pangandaran. Kali ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami dengan 3 narasumber mengenai topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Narasumber yang pertama yaitu Winda Ramadhani, seorang siswi kelas 11 SMA. Yang kedua adalah Pak Eko Masyudi, seorang guru SD PNS. Dan yang ketiga adalah Bapak Hafidz Fauzan, seorang tokoh masyarakat. Yuk kita simak jawaban-jawaban mereka dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan. Apa sih perbedaan antara wawasan kebangsaan dan juga bela negara itu? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah konsep atau ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, sedangkan bela negara adalah wujud sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, menurut Adek, apa sih pentingnya dari bela negara itu sendiri? Bela negara itu penting karena tujuan dari bela negara itu sendiri adalah untuk menjaga martabat dan harga diri negara dan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Dedek kan ini sebagai warga negara yang baik ya. Menurut Adek, apa sih sikap yang bisa mencerminkan bela negara Dedek sebagai pelajar? Menaati peraturan yang telah ditetapkan di sekolah, masuk sekolah tepat waktu, memakai seragam dengan sesuai peraturan pada hari itu, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Sudah dilakukan atau belum? Sudah. Tertib ya? Jadi anak yang rajin. Kemudian yang terakhir, bagaimana kondisi Indonesia saat ini jika dikaitkan dengan isu yang sedang hangat dengan bela negara? Misalnya sekarang kan lagi marak-maraknya COVID ya, kemarin-kemarin 2 tahun yang lalu, kemudian sekarang sudah mulai mereda. Terus yang menjadi sikap bela negara yang masih tercermin sampai sekarang itu apa? Menjadi taat dan tertib untuk melakukan protokol kesehatan dan menjadikan kebiasaan di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti memakai masker dan mencuci tangan. Berarti kita juga rajin ya, pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker setiap hari, setiap keluar dari rumah, dan juga mencuci tangan, gitu ya. Kalau gitu terima kasih ya atas waktunya. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu elemen masyarakat tentang wawasan bela negara dan isu yang hangat pada saat ini. Untuk yang pertama, perkenalkan diri Mas, namanya siapa? Hafidz doang. Hafidz Fauzan. Menurut Mas Hafidz, apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri, Mas? Ya, wawasan menurut saya, wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan wawasan yang perlu diketahui oleh masyarakat luas saat ini ya. Merupakan salah satu yang penting, pengetahuan yang penting bagi masyarakat saat ini, karena wawasan kebangsaan warga negara ini itu sendiri merupakan memiliki rasa bela negara, biar kita memiliki rasa cinta tanah air gitu. Bagi bela negara. Siap. Yang kedua, menurut Mas Hafidz apa Akang nih? Kang aja ya? Bebas. Menurut Akang, kenapa sih bela negara itu penting? Karena untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa ini juga, karena sebagai warga negara Indonesia juga perlu adanya partisipasi bagi negara ini gitu, untuk diperlukan untuk semangat cinta tanah dan airnya. Siap. Yang ketiga, pertanyaannya, sikap apa sih yang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik, yang mencerminkan sikap bela negara sesuai profesi Mas Hafidz? Mas Hafidz kan sekarang elemen masyarakat ya? Apa? Mungkin salah satunya misalkan membantu
mendirikan rumah ibadah itu berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing gitu. Kalau misalkan saya Islam, berarti mungkin kalau ada pembangunan masjid di sekitar mungkin bisa dibantu gitu. Kemudian untuk menjaga keamanan, misalkan teman ronda, kemudian aktif sosialisasi mungkin di masyarakat, gotong royong, kemudian bersama-sama menciptakan kebersihan lingkungan di sekitar. Yang terakhir ya Mas, boleh nggak yang terakhir? Boleh. Oke, bagaimana sih isu yang sedang hangat saat ini jika dikaitkan dengan bela negara? Untuk saat ini mungkin yang sedang hangat itu mungkin di era digital, tentang penyebaran berita-berita informasi hoax atau misalkan penyebar kebencian di sosial media, di mana di masyarakat sekarang saat ini merupakan bebas mengakses informasi di media sosial. Jadi mungkin harus segera dibatasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Erayani, Iya. peserta naskah Kabupaten Pangandaran. Dengan Bapak siapa? Mohon perkenalkan. Ya, nama saya Eko Masyudi. Oh iya. Langsung saja ya Pak ya. Saya mau wawancara. Yang pertama, menurut Bapak, apa perbedaan wawasan kebangsaan dengan bela negara? Ya, untuk wawasan kebangsaan itu adalah merupakan suatu konsep berbangsa, di mana konsep tersebut membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Wawasan Nusantara juga bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa kita terhadap diri, terhadap lingkungan kita untuk mempererat atau untuk menjunjung atau untuk mempersatukan warga, khususnya ya warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus yang kedua tentang bela negara ya. Bela negara itu merupakan sikap perilaku kita, wujud kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Apapun akan kita lakukan, itu bela negara seperti itu kalau menurut pendapat saya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, menurut Bapak, kenapa sih bela negara itu penting? Jelas untuk bela negara bagi kita ya warga negara Indonesia ya sangat penting, karena di situ merupakan wujud peran serta kita di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Maka itu sangat berpengaruh, berperan penting sekali bagi warga negara Indonesia seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan oleh Bapak? Bapak kan sebagai Pak Guru ya, sebagai warga negara yang baik juga. Sikap apa yang dilakukan yang dapat mencerminkan bela negara? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menunjukkan sikap-sikap yang dimana itu bisa mencerminkan bela negara kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, kita harus bisa mencintai tanah air kita sebagai tempat lahir kita. Kita harus benar-benar diwujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mungkin karena saya bekerja ya, terutamanya kita harus mengutamakan disiplin terhadap waktu. Nah, itu merupakan wujud wujud sikap kita dalam mencerminkan bela negara begitu. Terus yang berikutnya juga kita harus tepat waktu terhadap pajak, membayar pajak lah gitu. Nah, itu salah satu wujud kita sebagai warga negara untuk mendukung atau menjunjung tinggi terhadap bela negara tersebut, seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana kondisi Indonesia saat ini jika dikaitkan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan bela negara? Ya, untuk kondisi kita atau masyarakat Indonesia pada umumnya ya mungkin masih dalam situasi yang pandemi ya, seperti ini kan ibaratnya masih level 2 lah di lingkungan kita itu juga. Nah, untuk mewujudkan itu kita
harus berperan serta, berperan aktif. Ya contohnya terhadap isu tadi ya, terhadap pandemi itu ya, pandemi COVID-19 itu yang sampai sekarang belum berakhir. Kita harus berperan serta, terus aktif dalam mencegah atau mengurangi penularan tersebut. Contohnya dengan cara menjaga protokol kesehatan, memakai masker, dan contohnya adalah memakai masker, kemudian menjaga jarak. Kemudian yang berikutnya juga mencuci tangan pakai sabun. Itu hal-hal yang harus kita lakukan dalam menjaga atau ikut serta berperan aktif dalam tadi pencegahan COVID-19. Seperti itu mungkin itu. Oh iya. Ya sudah Pak, itu saja wawancara sekian dari saya. Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih kepada para pewawancara dan narasumber yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara pada berita kali ini. Sebelum saya menutup berita kali ini, saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar negara adalah hal yang sangat penting, fundamental, dan wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dan yang kedua, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar negara harus ditanamkan sejak dini sebagai bekal warga negara Indonesia menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin sewaktu-waktu bisa mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian berita kali ini. Semoga menjadi motivasi dan semangat untuk kita semua selaku warga negara Indonesia untuk mempertahankan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Yuni Kais Julham, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.